Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh sejenak dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan pagi hari ini adalah Yesus mengutuk pohon ara. Ayatnya diambil dari Matius 21 ayat yang ke-18 sampai ke-22. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Kita melihat suatu pelajaran yang penting dalam bacaan hari ini, karena selama ini kita melihat Yesus selalu diberkati. Yesus membuat mujizat, Yesus membuat perkara-perkara yang besar. Tetapi hari ini kita melihat Yesus dalam pandangan yang berbeda, di mana Yesus mengutuk pohon ara. Pertanyaannya, mengapa Yesus mengutuk pohon ara? Karena mengutuk itu bukanlah ciri khas Yesus. Dalam kehidupan pelayanannya, Yesus selalu memberkati. Yesus selalu mengadakan mujizat. Yesus menolong orang banyak. Yesus menyembuhkan. Tetapi kenyataan yang kita lihat sekarang, mengapa Yesus mengutuk? Tentu kita tidak ingin dalam posisi sebagai orang yang dikutuk, tetapi kita ingin ada di posisi yang disembuhkan, yang diberkati, yang ditolong. Jadi kita perlu melihat dan mempelajari mengapa pohon ara ini dikutuk, sehingga jangan sampai kehidupan kita juga mengalami hal yang sama, yaitu kutuk. Kita percaya Yesus bukan datang untuk mengutuk tetapi untuk memberkati. Tetapi jika kita ada di dalam posisi seperti pohon ara itu, maka kutuk Allah juga akan turun menimpa kehidupan kita. Pertanyaannya, mengapa pohon ara itu dikutuk oleh Yesus? Yang pertama adalah pohon ara itu tidak berbuah. Pohon ara diciptakan Tuhan untuk menghasilkan buah. Jadi sebetulnya Yesus mengutuk pohon ara adalah sebuah pelajaran bagi gereja Tuhan. Yesus mengutuk pohon ara untuk mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa hidup dekat dengan Tuhan adalah hidup yang berbuah. Jika kita menerima kehidupan dari Allah, jika kita menerima kuasa dari Allah, jika kita hidup telah disucikan oleh Allah, maka kita tidak bisa lagi hidup untuk diri kita sendiri. Kita tidak bisa lagi hidup asal hidup saja. Yesus tidak ingin kita sekedar hidup, tetapi Yesus ingin kita hidup menjalani hidup yang berbuah. Apa artinya hidup yang berbuah? Artinya hidup yang dapat dinikmati, hidup yang dapat menjadi berkat dan berarti bagi banyak orang. Itu sebabnya Yesus mengutuk pohon ara itu. Sebab Yesus tidak ingin kita sekedar masuk gereja, baca Alkitab, tetapi hidup kita tidak pernah menghasilkan buah. Yang kedua, mengapa Yesus mengutuk pohon ara itu adalah karena pohon ara itu tidak berguna. Yesus menciptakan kita semua dengan tujuan masing-masing yang ilahi. Yesus menciptakan kita dengan maksud yang luar biasa. Yesus menciptakan kita dengan tujuan untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Dan itu sebabnya Yesus memberikan roh dan kuasa-Nya kepada kita. Mengapa Yesus memberikan kuasa-Nya kepada kita? Yaitu supaya hidup kita berguna. Apa artinya hidup kita berguna? Yaitu hidup kita bisa menolong orang lain, memberkati orang lain, dan itu tujuan Yesus menempatkan kita di muka bumi ini. Karena itu, hidup yang paling menyenangkan bukanlah sekedar hidup yang diberkati, tetapi ketika hidup kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Itulah yang paling menyenangkan di dalam hidup kita. Hidup yang menyenangkan bukan berarti kita ditolong, meskipun ditolong itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Tetapi hidup yang paling menyenangkan adalah ketika kita juga dapat menolong orang yang membutuhkan pertolongan dan dapat berguna bagi orang lain. Dan yang ketiga,
Kenapa pohon ara itu dikutuk oleh Yesus adalah karena pohon ara itu tidak siap ketika Yesus membutuhkan sesuatu. Dalam program yang lalu kita sudah belajar dari keledai muda yang tertambat, tetapi ketika Yesus membutuhkan keledai itu, ia siap untuk dipakai oleh Yesus. Ketika Yesus membutuhkan sesuatu dari kita, adakah kita siap? Adakah kita berani berkata, "Ini hidupku Tuhan, pakailah aku"? Beranikah kita berkata, "Ini aku Tuhan, utuslah aku"? Yesus mau memberkati kita, Yesus mau menolong kita, tetapi seringkali hidup kita menjadi seperti pohon ara yang dikutuk oleh Yesus. Mengapa? Karena hidup kita tidak menghasilkan buah. Hidup kita tidak bisa berguna bagi orang lain. Dan karena kita tidak siap ketika Yesus membutuhkan sesuatu dari dalam hidup kita. Mulai hari ini biarlah hidup kita dapat menghasilkan buah yang berguna bagi orang lain. Bisa saja masa lalu hidup kita kelam, tetapi hari ini kita tahu bahwa Yesus telah mengangkat kita, sehingga ketika Yesus membutuhkan sesuatu dari kita, kita dapat berkata, "Ini aku Tuhan, utuslah aku. Hidupku adalah milikmu, karena itu aku persembahkan sepenuhnya hanya untukmu Tuhan." Maju terus dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini bila kami masih hidup, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Dan Bapa, aku berdoa untuk semua orang yang mendengar program hari ini Tuhan. Aku percaya Engkau memberkati kami Tuhan, biar berkat-Mu yang turun atas kami bukan kutuk Tuhan. Dan kami mau Tuhan ketika Engkau membutuhkan kami siap Tuhan. Ketika Tuhan membutuhkan sesuatu dari hidup kami punya sesuatu yang bisa kami berikan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kehidupan kami bukan seperti pohon ara yang tidak berbuah, tapi kami mau punya kehidupan yang berbuah lebat Tuhan, sehingga bukan hanya Engkau saja yang menikmati buahnya, tetapi orang-orang di sekitar kami pun menikmati buahnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini hidup kami, pakai kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maju terus di dalam Tuhan, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.